Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucap rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan tak lupa terima kasih atas ucapannya. Kami ucapkan uh, untuk uh, rasa terima kasih yang telah rasa terima kasih kepada terhadap selaku dosen pengampu yaitu Pak Gamal yang telah bersedia uh, memfasilitasi men-sharing ilmu selama periode perkuliahan Indonesian ini. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mungkin pertama-tama izinkan saya Adika Pulung Pratama Wibawa mewakili dari kelompok 6 untuk Indonesian, yaitu ada Mas Jauharus Iza Ramadana, ada berikutnya adalah Mas Firhot Simanggusong dan Mas Wahyu Triutomo. Di sini izinkan Bapak, kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait identifikasi human error yang terjadi pada proyek konstruksi menggunakan metode ergonomi makro. Baik, mungkin boleh slide selanjutnya, Mas. Ya, berikut pertama-tama kami sampaikan terkait pendahuluan yang kita buat. Dalam pendahuluan bahwa dijelaskan manusia selalu mencari kenyamanan dalam setiap kehidupannya, setiap fase kehidupannya. Namun kenyamanan dalam pekerjaan tidak selalu terpenuhi. Kenyamanan dalam pekerjaan dapat dirasakan dari berbagai segi sudut pandang, terutama segi kenyamanan, yaitu pertama dari segi istirahat yang cukup, pengarahan yang baik dari atasan, SOP kerja yang telah terstruktur, terarah, dan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kinerja kita selama di kantor. Dan jika semua ini telah terpenuhi, maka manusia cenderung akan menjalani pekerjaannya dengan relatif nyaman dan aman. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka kesalahan manusia dapat terjadi yang kita tidak inginkan, pasti akan bisa terjadi, dan itu adalah fatal. Berikutnya mungkin metode penelitian boleh saya serahkan kepada berikutnya, Mas. Harus. Ya, Mas Jawarus, silakan, Ya, Mas. baik. Terima kasih Mas Adika. Selanjutnya saya lanjutkan terkait metode penelitian di mana kita menggunakan ergonomi makro adalah pendekatan sistem sosioteknik secara top-down untuk melihat, merancang, atau memperbaiki organisasi dan sistem kerja. Kemudian mengharmonisasikan perencanaan tersebut ke dalam komponennya secara keseluruhan. Tahapan selanjutnya dalam ergonomi makro adalah menemukan kesalahan manusia dan menggunakan metode ergonomi makro yang didasarkan pada 5 elemen ergonomi makro, yaitu manusia, lingkungan kerja, mesin, dan peralatan, pekerjaan, dan terakhir teknologi. Mungkin lanjut. Nah, selanjutnya untuk terkait hasil penelitian dan pembahasan, di mana terkait pembahasan dan analisa hasil, ini yang pertama terkait identifikasi potensi bahaya. Ini ada data pendidikan pekerja. Berikutlah merupakan identifikasi bahaya berdasarkan faktor pendidikan pekerja pada masing-masing stasiun, yang mana itu adalah tabel riwayat pendidikan pekerja berdasarkan data tingkat pendidikan pekerja yang bekerja pada PTX. Data tersebut menunjukkan bahwa data pada stasiun pengecoran tiang dengan jumlah 3 orang operator, yang mana ketiga operator tersebut berasal dari SD, SMP, dan SMA, serta tidak ada yang berasal dari SMK. Kemudian pada stasiun pemasangan batu miring terdapat 2 operator dengan pendidikan SMA dan 2 orang lainnya berpendidikan SMP. Selanjutnya pada stasiun pemasangan rumput dengan jumlah operator sebanyak 10 orang untuk sebaran riwayat pendidikan
2 operator pendidikan SD, 2 operator pendidikan SMP, 3 operator pendidikan SMA, dan 3 operator pendidikan SMK. Lalu pada stasiun pengecoran lantai dengan total 3 operator, yang mana sebaran total pendidikan pada SD 1 operator, SMP 1 operator, dan SMA 1 operator, serta pada SMK tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa dari 20 orang operator di seluruh stasiun kerja, hanya 15% saja operator yang berasal dari pendidikan SMK. Nah, ini memungkinkan kurangnya operator dalam memahami cara pengerjaan di bidang masing-masing, yang mana pada pola pengajaran tamat pendidikan SD, SMP, dan SMA akan berbeda dengan pola pengajaran yang diberikan di tingkat SMK. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya human error di kalangan operator. Lalu di bawah, terkait data pengalaman kerja, itu adalah tabel eh, terkait pengalaman kerja di PTX, di mana dari data pengalaman kerja menunjukkan data pengalaman kerja operator pada setiap stasiun kerja PTX. Data tersebut menunjukkan bahwa dari keempat stasiun kerja yang bekerja dengan kurun waktu kurang dari 10 tahun, hanya terdapat 3 orang di antara 20 orang operator. Secara tidak langsung, kurangnya pengalaman kerja juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya human error di kalangan operator. Dan lanjut, untuk poin selanjutnya terkait keahlian, dilanjutkan oleh Mas Berhot. Baik, saya lanjutkan terkait dengan pembahasan dan analisis. Ini data operator berdasarkan pelatihan atau sertifikasi yang dimiliki. Dari keempat stasiun, yang pertama stasiun pengecoran tiang, belum ada yang tersertifikasi. Ya, belum ada yang tersertifikasi. Dari stasiun pemasangan batu miring juga belum ada yang tersertifikasi. Dari stasiun pemasangan rumput, belum ada yang tersertifikasi. Stasiun pengecoran lantai, 1 orang tersertifikasi dan 2 orang belum tersertifikasi. Nah, data di samping ini menunjukkan bahwa dari keempat stasiun kerja pekerja yang tersertifikasi hanya terdapat 1 orang di antara 20 orang operator. Secara tidak langsung, kurangnya pelatihan yang dialami pekerja juga merupakan salah satu pemicu terjadinya human error di kalangan operator. Dari segi lingkungan, berikut merupakan data pengaruh lingkungan terhadap human error. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari segi lingkungan. Yang pertama, dari kebisingan. Berdasarkan standar kebisingan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 85 dBA, dan data yang didapat di lapangan stasiun kerja yang pertama pengecoran tiang 87, pemasangan batu miring 87, pemasangan rumput 87, pengecoran lantai 86. Artinya dari data yang dimiliki setiap area kerja memiliki kebisingan berada di atas ambang batas. Hal ini membuat pekerja menjadi sulit untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya dari faktor suhu, data dari lapangan untuk masing-masing stasiun kerja di pengecoran tiang, suhunya 33 derajat Celcius, pemasangan batu miring di suhu 32 derajat Celcius, pemasangan rumput 35 derajat Celcius, pengecoran lantai 35 derajat Celcius. Setiap area kerja memiliki suhu berada di ambang batas suhu seharusnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2022, bahwa ambang batas suhu di tempat kerja yaitu 18 sampai 28 derajat Celcius. Dari segi suhu, tentu ini tidak ada yang layak untuk kenyamanan pekerja, karena semuanya berada di ambang batas. Yang ketiga, dari segi pencahayaan, ambang batas pencahayaan di tempat kerja berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2022, pada lapangan pekerjaan termasuk dalam jenis pekerjaan yang kasar dan terus-menerus yang mana ambang batas ini berada pada 200 lux. Karena memang pekerjaan ini dilakukan di lapangan terbuka dan pencahayaan telah mencukupi, sehingga dari segi pencahayaan normal, tidak berpengaruh. Baik, selanjutnya disampaikan rekan saya, Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas. Saya lanjutkan. Kesimpulan dari presentasi ini, dari makalah yang kita susun di kelompok 6 ini, yaitu yang pertama, pada elemen manusia ditemukan bahwa hanya 15% dari 20 operator di seluruh stasiun kerja berasal dari pendidikan SMK. Ini menunjukkan bahwa operator tidak memahami prosedur pekerjaan di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, pola pengajaran di SD, SMP, dan SMA
akan berbeda dengan pola pengajaran di SMK. Nah, hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa operator sering melakukan human error atau kesalahan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, di antara 20 operator, hanya 3 memiliki pengalaman kerja di bawah 10 tahun. Dan 1 di antara mereka memiliki sertifikat operator. Nah, sampai saat ini teknologi berbasis informasi masih belum digunakan di bidang teknologi perusahaan atau PTX ini. Nah, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan kesalahan manusia pada operator berdasarkan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada alat dan mesin yang ada. Dan kesimpulan yang ketiga, dari kebijakan K3, prosedur operasional standar atau SOP yang lengkap dan sistem kompensasi masih belum diterapkan di semua bagian organisasi. Nah, faktor-faktor seperti pencahayaan, kebisingan, elemen lingkungan, dan temperatur yang melebihi ambang batas juga dapat menjadi penyebab kesalahan manusia atau human error pada operator. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.